Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, meneruskan keterangan dari ayat wa inna sya'nughrihum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun, gitu ya. Ngopi satu radik hantuk. Hah? Oh, khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumis sa'irina salihina fi daraini wa radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qila arada bihi as-sufuna, ya, allati umilta ba'da safinati Nuhi alaihi salam ala hay'a ala hay ala hay'iha ala hay'atiha. Wakila aroda bihi asufuna as-sighar allati tajri fil anhar kal fulkil kibar fil bahri wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahak wa ghairihima, gitu ya. Jadi ayat wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun ini masih menceritakan tentang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti perahunya Nabi Nuh, ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud, ya. Jadi kita itu adalah punya dua bapak yang puncaknya ada yang mengatakan kita itu adalah keturunan Nabi Adam. Tapi keturunan Nabi Adam itu sebenarnya di zaman Nabi Nuh itu hilang semua kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di dalam Safinatu Nuh, begitu. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa khalaqna lahu min mithlihi ma yarkabun, dan kami menciptakan, ya, dari perumpamaan fulki, yaitu sesuatu yang ditumpaki atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan. Kila aroda bihi as-sufuna, dikatakan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya, kabun di sini adalah perahu, ya, perahu, ya, perahu. Tapi sekarang itu perahu itu pasti konotasinya orang mengenal perahu itu kecil, ya. Sekarang itu ada yang sufun ini mengartikannya itu adalah kapal air lah, gitu ya. Coba perahu, perahu mau gambarnya perahu kecil kan, ya. Tapi kalau yang besar itu seperti kapal feri, ya. Nggak mungkin Nabi Nuh beserta rombongannya itu pakai perahu. Makanya ada kiai-kiai itu mengatakan safinah itu, ada yang mengatakan perahu. Nah, tapi ada yang dikontekstualkan sekarang itu adalah kapal, ya, kapal seperti kapal pesiar, terus, ya, kapal besar sekali, gitu. Kapal Titanic. Kemarin dijelaskan bahwa itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allati umilta, ya, allati umilat ba'da safinatinu, kemudian kapal itu digunakan setelah, ya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ala hayatiha, digunakan bukan hanya untuk naik kepentingan mengangkut manusia sesuai dengan kebutuhannya apa aja, begitu ya. Kemudian ada yang digunakan untuk mengangkat barang, ada yang digunakan untuk mengangkat batu bara, ada yang digunakan untuk mengangkat apa tuh yang gede itu,
kontainer ya, nah, macam-macam lah sekarang ya. Ada dijadikan sebagai buat kapal pesiar, buat apa namanya, buat wisata ya. Di kapal pesiar itu apa aja ada ya, ya hotel ada, kolam renang ada, semuanya ada, dijadikan sebagai wisata. Bukan hanya untuk kepentingan untuk menyelamatkan dari yang asalnya perahu itu diciptakan adalah untuk menyelamatkan dari air bah, tapi kemudian digunakan untuk kendaraan, alat transportasi begitu. Wakil aroda bi asufun as-sighar allati tajri fil anhar. Ada juga yang mengatakan yang dikehendaki ya sufun itu adalah sufun yang kecil yang digunakan di anhar, di sungai ya, di sungai. Di kita sungainya kecil-kecil, getek paling ya. Udah nggak ada getek, paling ada di Rumpin. Udah nggak ada di kita getek. Ya dulu orang Rumpin kalau bawa bambu ke Tangerang itu masih pakai getek, begitu ya. Nggak ngalamin Ustaz Najib. Ya. Kalau Ustaz Brodi ngalamin karena tua. Ya, jadi mulai dari Rumpin itu Grendong, lewat kali Cili apa kali Cisadane itu sampai ke Tangerang itu bawa bambu ya, bawa barang itu pakai perahu yang disebut dengan getek tadi gitu ya. Kalau sekarang juga masih ada ya. Bisa ada. Kalful kibar sebagaimana ya kapal yang besar fil bahri di lautan. Wa hadza qaulu Qatadah, ini adalah kil ini menurut Imam Qatadah dan Imam Dhahak wa ghairihima. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al muradu mim mithlihil. Nah kemudian ya diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, diperluas al-muradu mim mithlihi kata-kata wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun ya. Ibnu Abbas memperluas, kemudian kami menciptakan mim mithlihi dari kata-kata fulki serupa dengan kapal atau perahu ini yang dijadikan sebagai tunggangan atau kendaraan adalah al-ibil ya, al-ibilu fil barri, apa, onta di darat. Kalau di laut itu perahu atau kapal, kalau di darat itu adalah onta. Itu di Arab, di kita kagak ada kendaraan kuda. Kalau kita ya kuda atau kebo ya, kebo dijadikan sebagai alat kendaraan. Bahkan di kita kebo dijadikan sebagai alat untuk nandur, bajak sawah. Itu juga dulu ya, apalagi sekarang kagak ada sawahnya. Gara-gara jadi perumahan semua, Rahman ini. Ya, jadi perumahan semua. Ya, jadi sawahnya habis. Ya, sawahnya habis digarap karena memang orangnya makin banyak. Jadi nggak ada sekarang orang yang nandur atau ke sawah menggunakan kerbau. Ya, zaman saya masih ada. Enggak, di Bogor masih ada sekarang juga. Kasufuni fil bahri, sebagaimana halnya perahu di lautan. Yani khalaqna lahum fil bahri asufna yarkabuna wa khalaqna lahum fil barri al ibila wal farosa wal bigol wal himar yarkabunaha wa yahmiluna athqalahum. Ya, jadi kami menghendaki Allah Subhanahu wa taala menghendaki khalaqana lahum fil bahri as-sufun,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menciptakan ya di lautan itu adalah perahu ataupun kapal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan di daratan sebagai kendaraan itu adalah onta, kemudian kuda, kebo, nggak ada di sini, bigol itu bukan kebo, himar, apa namanya, keledai, himar itu segede keledai ya, yang dijadikan sebagai kendaraan yang digunakan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Nah, ini semua adalah yang menjadi kesimpulannya yang harus kita tengeri. Wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Ini adalah untuk menunjukkan ya atas sifat kudrahnya Allah dan sifat qawinya Allah. Ya, Al-Qawi, Allah kan punya nama Al-Qawi ya. Nah, berarti semua kendaraan yang pada waktu itu digunakan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuat dan zat yang punya kemampuan untuk menjadikan apapun dari segala bentuknya dijadikan sebagai kendaraan. Nah, sekarang tidak lagi orang ke pasar pakai kebo atau pakai kuda atau pakai onta ya, tapi sekarang ganti Toyota, ganti Honda ya, ganti Pajero, Pajejel di jero ya, dan sebagainya. Itu semua adalah sebenarnya atas kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mobil yang bagus bisa jalan, yang jelek bisa jalan, yang sederhana bisa jalan, itu semuanya tidak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada satu waktu Allah Subhanahu wa taala akan memberhentikan kembali semua alat-alat yang terbuat dari logam. Ya, semua akan diberhentikan. Ya. Diberhentikan, tidak jalan. Ya. Jangan disangka kemudian mobil jalan karena bensin, bukan ya. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau mendengar keramat atau cerita keramah-keramah kiai ada ya kiai yang mobilnya atau motornya nggak ada bensinnya, pakai air bisa jalan ya. Nah, itu artinya semuanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qudrah dan bersifat al-qawi ya, punya nama qudrah dan punya nama al-qawi. Itu untuk menambah keyakinan kita begitu ya. Wa inna syannudriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan kemudian kata Allah ini ya, aku menghendaki, seandainya aku menghendaki untuk menenggelamkan mereka, seandainya aku menghendaki untuk menenggelamkan mereka yang tadi naik perahu ya, fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun, maka tidak ada yang akan tertolong bagi manusia walahum yunqadhun, tetapi semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aila mughitsa lahum, maksudnya ya tidak ada yang bisa menolong mereka, walahum yunjauna minal gharqi, tetapi mereka semua itu, bahkan yang mereka itu tidak akan bisa diselamatkan dari tenggelam. Seandainya Allah mau menenggelamkan perahu yang udah diukur sesuai dengan ilmu fisika ya, teori siapa yang menciptakan perahu ini? Pascal ya? Hah? Archimedes. Archimedes ingat saya itu ya. Jadi kalau udah diukur keberatan sebuah kapal dan diukur dengan dalamnya sebuah lautan sehingga kapal itu tidak tenggelam, tapi kalau Allah mau punya kehendak ditenggelamkan ya tenggelam
gitu. Walaupun sudah diukur sedemikian rupa, atau kemarin sesuai dengan kapasitas apa, baling-balingnya berputar sehingga dia bisa melesat ya di atas lautan ya, itu juga sama. Kalau Allah punya kehendak untuk tenggelam ya tenggelam gitu ya. Nah itu dibuktikan dengan apa? Di antaranya film apa itu? Titanic ya. Ya, itu kan tidak akan di zamannya tidak akan ada yang bisa mengalahkan, tapi dengan kesombongannya ternyata bisa tenggelam, tertabak ya. Wa inna sanugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yuqadun ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wala hada yunqidhuhum, tidak ada seseorang pun yang bisa menyelamatkan min azabi, dari azab. Ini menurut pemahaman atau tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan wala ahada yungkizuhum min azabi, tidak ada seseorang pun, zat apapun yang bisa menyelamatkan dari azab aku, maksudnya azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada wa inna sya'nugrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali atas kasih sayang Allah, kecuali atas kasih sayang dariku ya kata Allah, wa mata'an, dan bahagia sampai pada masa yang ditentukan ya. Orang kalau naik kendaraan bahagia, bener kan? Apalagi mobilnya enak ya, rasanya bunga ya, mobil baru gitu ya, AC, terusnya joknya empuk ya, walaupun boleh ngeridit enak gitu ya, itu enak, mataan, bahagia. Nah bahagia itu juga sama, tidak lepas daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita naik kapal, ya pernah naik kapal perahu ataupun kapal terbang ya, pesawat, itu memang bahagia ya, ada perasaan bunga. Illa rahmatan minna wa mata'an, ternyata ada di sini ya, itu atas kecuali atas kasih sayang Allah, dan kebahagiaan itu ternyata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi sumpek jalan-jalan kan begitu kan ya, kalau lagi sumpek jalan ya, pulang tambah pusing lagi ya. Nila hadah yungkizuhum min azabi, maksudnya tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang pun yang dapat menyelamatkan dari azabku, illa annarhamahum, kecuali apa? Kecuali aku memberikan kasih sayang kepada manusia, illa inqidai ajalihim, sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya, apapun yang bergerak di atas dunia ini ya, tidak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita berbicara tentang matahari, rembulan, kemudian yang terdekat dengan kita sekarang semuanya tidak lepas ya. Kita bisa melakukan perjalanan dengan kendaraan, sebenarnya sekecil apapun gitu ya, sekecil apapun yang terdekat dengan kita itu apa? Yang terdekat dengan kita apa sekarang ini? HP ya, itu bisa jalan ya, itu sama ya, tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Semuanya ya, kan HP itu dengan sinyal itu lewat udara Pak ya, lewat udara. Orang dulu kalau telepon pakai kabel, ada alat penghubungnya, kabel hilang digunakan udara begitu. Coba kalau udaranya suruh berhenti, nyampe juga kan ya, hilang sinyalnya. Jangankan nggak ada udara, mati lampu aja sinyal hilang ya. Ataupun kita ke tempat agak dalam pedesaan banget gitu ya, hilang sinyalnya, hilang. Kalau nggak ada apa namanya itu, towernya hilang
lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu apapun itu adalah tidak lepas daripada. Nah, inilah kemudian nanti orang itu begini nanti. Kalau semakin banyak mengkaji kayak begini, bahasanya diam, bahasanya orang ma'rifat melihat segala sesuatu itu Allah itu maksudnya begini. Bukannya melihat situ ada Allah di situ. Bukan ya. Jadi melihat sesuatu itu adalah semuanya tidak lepas dari Allah. Dia melihat apapun dia selalu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu. Maka ketika dia seperti itu maka timbullah rasa syukur, ya. Dia akan timbul rasa rasa takut dan akhirnya rajin untuk melakukan kebaikan atau menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi segala sesuatu apapun yang dia lihat itu bukannya bendanya yang dia lihat, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini sedikit-sedikit kita diajak untuk mentauhidkan Allah, cuma dengan jalan melihat daripada ayat-ayat atau tanda-tanda Allah di alam begitu ya. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan ketika dikatakan kepada manusia, ittaqu ma baina aydikum, bertakwalah kalian atau takutlah kamu, ma baina aydikum wa ma khalfakum, terhadap sesuatu apa yang ada di depan kamu, aydikum wa ma, dan sesuatu khalfakum yang ada di belakang kamu, la'allakum, agar kalian itu turhamun, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya kata-kata ma baina aidikum, al muradu bima baina aidikum, apa yang dimaksud dengan ma baina aidikum? Di sini banyak sekali para ulama ketika dikatakan kepada manusia ittaqu, kata-kata takwa di sini maksudnya adalah takut di sini ya. Kalau di sini takut bahasa. Al-muradu bima baina aidikum itu adalah ad-dunya. Apa yang dimaksud dengan aidikum tadi? Takutlah kamu terhadap dunia, begitu maksudnya. Aidikum itu dunia. Itu pendapat yang pertama. yakni ihzaruha, maksudnya takutlah kamu terhadap dunia, wala tuqarribuha, dan janganlah kamu dekat-dekat sama dunia. Maksudnya dunia di sini adalah segala sesuatu yang terlepas kepada Allah, itu disebut dengan dunia. Di dalam kitab Nasuhul Ibad itu, dunia itu adalah segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita hubungkan yang tadi, ya, segala sesuatu itu akan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh lepas kepada Allah, gitu. Kita melakukan pekerjaan apapun, kita harus kaitkan dengan Allah. Artinya kita harus niatkan sebagai ibadah, gitu ya. Ittaqu itu kan takwa ya. Nah, takutlah kamu kepada dunia. Maksudnya kita kemudian takut sama dunia, bukan kita nggak boleh punya dunia, bukan. Karena dunia itu memang tempat kita. Sekarang kita itu di dunia. Bahkan kita bisa masuk ke akhirat itu pasti melewati dunia. Ya. Nah, dunia ini yang sekarang kita tempati jadikanlah sebagai tempat untuk mencapai akhir. Ya. Makanya bahasanya ada hubbud dunia, cinta dunia, kan itu kan kita nggak boleh cinta dunia ya. Maksudnya adalah cinta terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah.